Perkenalkan, saya Maria Febriana dari kelas 11B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan bermain dan berekreasi. Materi-materi yang akan saya bahas meliputi yang pertama, pengertian bermain dan berekreasi, yang kedua, terapi bermain dan rekreasi, yang ketiga, manfaat bermain dan rekreasi, yang keempat, tujuan bermain dan rekreasi, yang kelima, bentuk-bentuk terapi bermain, yang keenam, bentuk-bentuk terapi rekreasi, dan yang ketujuh, media terapi. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian bermain dan rekreasi. Bermain adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mengembangkan imajinasi anak, baik dengan atau tanpa mempergunakan alat. Pada dasarnya, aktivitas bermain sama dengan bekerja pada orang dewasa. Bagi anak-anak, bermain merupakan sebuah aspek terpenting dan salah satu cara efektif untuk menurunkan stres anak. Bermain juga dapat mensejahterakan mental emosional anak. Lalu, pengertian rekreasi. Rekreasi berasal dari bahasa Latin, yaitu recreation, yang artinya penyegaran kesehatan. Menurut Eddington and Krauss et al. Tahun 1990, rekreasi merupakan satu aktiviti yang dilakukan semasa waktu lapang, menyenangkan, dan mempunyai kualiti sosial. Jadi, rekreasi secara keseluruhan digambarkan sebagai perbuatan seseorang, individu menyertai sesuatu aktiviti dengan kerelaan serta kesenangan pada masa lapang. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu terapi bermain dan rekreasi. Terapi bermain adalah pemanfaatan permainan sebagai media yang efektif oleh terapis, membantu klien mencegah atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial, serta mencapai pertemuan dan perkembangan yang optimal melalui eksplorasi atau ekspresi diri. Kemudian, terapi rekreasi ialah suatu bentuk terapi yang menggunakan media rekreasi seperti bermain, berdamai wisata, menonton TV, dan sebagainya, dengan tujuan mengurangi emosional dan memperbaiki perilaku melalui diskusi tentang kegiatan rekreasi yang dilakukan, sehingga perilaku yang baik diulang dan perilaku yang buruk dihilangkan. Saya lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu manfaat bermain dan rekreasi. Manfaat bermain meliputi yang pertama, memahami diri sendiri dan mengembangkan harga diri. Yang kedua, melatih mental. Yang ketiga, mengembangkan pola sosialisasi dan emosi. Yang keempat, melatih motorik dan mengasah daya analisa. Yang kelima, mengembangkan otak kanan. Lalu, manfaat rekreasi adalah yang pertama, mempraktekkan pengguna gerakan volunteer maupun refleks dalam tugas atau kegiatan. Yang kedua, perkembangan dan pemeliharaan kekuatan, ketahanan, dan koordinasi. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi potensi yang bersifat vokasional atau melatih skill yang dibutuhkan dalam penyesuaian kerja. Yang keempat, meningkatkan fungsi sensasi, persepsi, dan kognisi. Dan yang kelima, meningkatkan keterampilan sensasi, sosialisasi, serta pengembangan emosi. Materi yang keempat adalah tujuan terapi bermain dan rekreasi. Tujuan terapi bermain adalah mengubah tingkah laku anak yang diharapkan. Dengan terapi, anak mampu mengubah perilaku dengan cara yang menyenangkan. Bermain dikategorikan menjadi dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif yaitu energi inisiatif dari anak itu sendiri, sedangkan bermain pasif yaitu energi yang dikeluarkan dari sang anak sedikit atau tidak perlu melakukan aktivitasnya. Contoh, memberi dukungan pada anak. Lalu tujuan rekreasi yaitu sebagai pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan sebagai pemenuhan fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk terapi bermain. Bentuk-bentuk terapi bermain dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, terapi bermain untuk usia
0-12 bulan. Yang kedua, terapi bermain usia 3-24 bulan. Yang ketiga, terapi bermain usia 25-36 bulan. Yang keempat, terapi bermain usia 32-72 bulan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu terapi bermain untuk usia 0-12 bulan. Biasanya di usia ini anak dapat melatih refleks untuk anak yang 1 bulan, misalnya mengisap atau menggenggam. Lalu melatih kerjasama mata dan telinga, melatih kerjasama mata dan tangan, melatih kepekaan, melatih asal sumber suara. Yang kedua, terapi bermain usia 13-24 bulan. Biasanya di usia ini anak dapat mencari sumber suara atau mengikuti sumber suara. Lalu memperkenalkan sumber suara, melatih anak melakukan gerakan mendorong dan menarik. Yang ketiga, terapi anak usia 25-36 bulan. Biasanya di usia ini anak dapat menyalurkan emosi atau perasaan anak, mengembangkan keterampilan, mempunyai kemampuan membedakan bentuk dan warna benda. Lalu yang terakhir, terapi bermain usia 32-72 bulan. Anak dapat mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, lalu mengembangkan kemampuan berbicara dan menghitung. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu bentuk-bentuk terapi rekreasi. Bentuk-bentuk terapi rekreasi dibagi menjadi dua, yaitu terapi individu dan terapi kelompok. Yang pertama, terapi individu. Untuk terapi ini, individu dapat mengungkapkan perasaannya tanpa dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan rileks, mendapat lebih banyak informasi dan mempermudahkan melakukan evaluasi. Yang kedua, terapi kelompok. Untuk terapi ini, anak dapat bersosialisasi dengan teman-teman dalam kelompok tersebut dan dapat belajar terbuka terhadap orang lain mengenai perasaan serta masalah yang dihadapinya. Kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu media terapi. Media terapi dibagi menjadi dua, yaitu tempat dan musik. Yang pertama, tempat. Ruang yang cukup tenang dengan udara yang sejuk, taman, alam bebas seperti pegunungan dan laut merupakan tempat yang cukup baik untuk digunakan sebagai sarana rekreasi. Yang kedua, musik. Musik merupakan salah satu media rekreasi yang dapat ditambah saat melakukan terapi. Musik juga dapat membuat perasaan menjadi lebih tenang dan nyaman. Itu saja penjelasan tentang kebutuhan bermain dan berekreasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.